kami tidak menghadirkan saksi, tapi kami akan menghadirkan 2 ahli dan juga ada bukti 10 lembar kira-kira ya surat ya. Hakim tunggal bukan menjawab pertanyaan itu, tetapi justru menghindar, mengatakan bahwa ini waktunya, timingnya tidak tepat, harusnya setelah dilakukan penersangkaan pada tanggal 7 November 2025. Nah, mudah-mudahan hal seperti itu tidak dilakukan lagi untuk saat ini. Maka terjadi 3 error yang ketiga, yaitu apa? Error in procedure. Jadi kalau sidang saya ini dipaksakan untuk jalan, ya, maka terjadi 3 error. Apakah kita membiarkan? Atau termasuk juga tersangka dalam hal ini Mas Roy, ya, itu satu hal, dan tidak dipenuhinya syarat formil seperti ini, maka berakibat cacat hukum proses penyidikan selanjutnya. Makanya kemudian konsekuensinya kalau ini dikabulkan, penetapan tersangka Mas Roy batal, ya, dibatalkan. Nah, yang kedua adalah mengenai soal pencekalan Mas Roy. Pencekalan Mas Roy memang sudah berakhir sebagaimana diakui mereka, tetapi kita sendiri tidak pernah tahu apakah memang berakhir atau tidak, karena tidak pernah ada pemberitahuan. Dan Mas Roy juga belum berniat keluar negeri atau coba-coba keluar negeri, belum berani, daripada nanti dipermalukan, ya kan? Tetapi dari sidang ini mereka mengatakan bahwa itu sudah berakhir menurut kepolisian, ya. Kepolisian itu adalah peminta, ya, orang yang memintakan, institusi yang memintakan pencekalan atau pencegahan, cegah tangkal, ya, cekal itu. Nah, tetapi kita mempermasalahkan aspek formilnya, bahwa ketika dilakukan pencegahan itu tidak pernah diberitahukan kepada Mas Roy sebagai tersangka dalam jangka waktu 7 hari, ya. Kemudian yang ketiga adalah sekali lagi penggunaan 2 rezim KUHP yang berbeda, antara penggunaan pasal 34 dengan pasal 311, ya, atau 310 dengan pasal 433, itu adalah pasal pencemaran nama baik. Sekali lagi sudah memunculkan ketidakpastian hukum yang dalam konteks putusan Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dikatakan sebagai null and void atau batal demi hukum. Itu yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi mudah-mudahan, ya, hakim tunggal pra peradilan memiliki keberanian, ya, untuk menerobos semua sekat. Karena sekali lagi kita katakan kita bisa membuktikan bahwa aspek formilnya bermasalah, yang dulu barangkali orang tidak pernah permasalahkan karena mungkin macam-macam lah, ada masalah tembok kekuasaan dan lain sebagainya. Kita mempermasalahkan aspek formil yang precise, yang betul-betul memang melanggar aturan hukum yang sudah kita sepakati, baik KUHP lama maupun KUHP baru. Dan dalam konteks ini KUHP lama yang sudah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Dan kita tidak ingin seperti kejadian sebelumnya di mana pasal 32 ayat 1 yang kita tantang agar menghadirkan ahli dan saksi yang pernah melihat Mas Roy melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau bisa didakwa atau disangka dengan pasal 32 ayat 1, tidak ada bukti baik saksi maupun ahli, tetapi kemudian hakim tunggal bukan menjawab pertanyaan itu, tetapi justru menghindar, mengatakan bahwa ini waktunya, timingnya tidak tepat, harusnya setelah dilakukan penersangkaan pada tanggal 7 November 2025. Nah, mudah-mudahan hal seperti itu tidak dilakukan lagi untuk saat ini. Silakan Mas Ristan mungkin mau menyampaikan tambahan. Sedikit aja, Bang, tentang pencegahan, ya, pencekalan. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang sudah kadaluarsa, ya. Artinya ini sudah diakui oleh penyidik, dalam hal ini Polda. Jangan sampai nanti ada putusan yang menyatakan bahwa ada kurang pihak, harus imigrasi lagi dilibatkan. Nah, ini sudah ada pengakuan bahwa mereka sudah kadaluarsa. Nah, ini seharusnya tanggal 11 Desember sampai dengan 11 Juni 2026, 1 hari setelah 11 Juni 2006 itu sudah tidak ada lagi istilahnya pencekalan sebenarnya. Itu sudah memang kalau sudah kadaluarsa, tapi kita kadaluarsa. Nah, artinya ini memang wajib untuk dikabulkan kalau kami sampaikan seperti itu. Mungkin itu penambahan dari kami. Oke, ada lagi si Miracle. Ya, silakan. Ya, silakan. Sorry, silakan.
Maaf. Ya. Baik, teman-teman, izin menambahkan yang tadi sudah disampaikan. Jadi barusan kami membacakan sekitar 40 halaman replik ya. Ini merupakan tanggapan kami atas 22 halaman jawaban dari termohon dan 36 halaman dari jawaban turut termohon. Jadi kami dengan waktu yang cukup singkat berusaha untuk menjawab semua jawaban-jawaban dari mereka. Kami menanggapi jawaban-jawaban dari termohon dan turut termohon. Nah, ada dua hal yang penting untuk kami sampaikan yang cukup menarik ya. Jadi yang pertama adalah karena turut termohon menyampaikan eksepsi. Yang pertama itu terkait dengan seharusnya permohonan pra peradilan yang keempat ini gugur. Dalam uraiannya, turut termohon memberikan contoh empat putusan pra peradilan yang gugur, dan 4 putusan peradilan yang gugur ini adalah putusan pra peradilan yang ada sebelum berlakunya KUHP yang baru ya. Jadi putusan peradilan yang lama. Jadi ya bahasa singkatnya sepertinya turut termohon ini belum move on ya, menggunakan kurang update terkait dengan proses pra peradilan dalam KUHP yang baru. Dan yang kedua adalah terkait dengan adanya eksepsi yang mengkaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Nah, kalau tadi teman-teman sempat saksikan dalam pembacaan jawabannya, turut termohon sempat ada salah satu frase yang sangat kita kasih tanda kutip ya, bahwa ada tidak efisiensi proses peradilan. Nah, ini yang menurut kami cukup berbahaya ya. Kalau mindsetnya seperti itu, ingin peradilan yang cepat, ingin peradilan, tadi kami sudah pertegas bahwa peradilan yang cepat adalah bukan peradilan yang tergesa-gesa. Jadi jangan sampai peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ini mengabaikan asas kepastian hukum, khususnya keadilan bagi pemohon. Kami berharap itu mungkin mindset turut termohon, tapi mudah-mudahan bukan mindset majelis hakim dengan pemberian pembatasan terhadap besok kita upaya pembuktian dan lain sebagainya. Itu sih tambahan dari saya, Bang. Ya, oke. Sekedar mengingatkan sebelum Mas Roy ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sudah disidik sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP yang baru ya, tanggal 2 Januari 2026. Jadi 2025 sudah dilakukan proses penyidikannya. Karena itu batu ujinya tetap menggunakan KUHAP yang lama, batu ujinya. Ya, batu ujinya. Tetapi proses persidangannya menggunakan KUHAP yang baru, paham kan? Jadi batu ujinya misalnya tindakan tidak memberikan SPDP kepada Mas Roy ya, pada pemohon atau kepada tersangka dalam konteks penyidikan, maka itu menggunakan KUHAP yang lama. Nah, KUHAP yang lamanya itu sudah ditafsirkan oleh putusan MK. Karena di dalam KUHAP yang lama yang diberikan itu cukup antara penyidik dan penuntut. Tapi MK memberikan tafsir tidak hanya penyidik dan penuntut, harus semua dapat, termasuk juga tersangka. Paham ya? Jadi kalau dia kemudian mempermasalahkan KUHAP yang baru itu sekedar penekanan saja bahwa norma yang sudah diputuskan oleh MK diadopsi di KUHAP yang baru, gitu ya. Oke, itu yang saya tambahkan. Silakan. Oke. Ya, baik. Saya nggak akan ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya nggak akan ulangi apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi sudah jelas ya apa yang kita lakukan. Jawaban kami 40 lebih halaman itu sudah menjawab dengan detail dan makanya cukup rinci meskipun waktunya tadi kalau dilihat cukup pendek ya gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa menyampaikan. Dan besok pagi ya kita akan mendengarkan replik ya gitu duplik dari pihak termohon dan turut termohon. Jadwalnya seperti kita dengar semua agak pagi. Ya, jadi kita mulai 8:30. 8:30 itu harapannya nanti hakim tunggal berharap 9:30 sudah selesai atau bahkan sebelumnya sudah selesai. Nah, jam 10 kita sudah mulai dengan ahli dari kami. Ya, untuk besok memang kami tidak menghadirkan saksi, tapi kami akan menghadirkan 2 ahli dan juga ada bukti 10 lembar kira-kira ya surat ya. 2 ini saya sebutkan inisialnya saja ya. Besok ahli yang akan bersaksi, bahkan memberikan keahliannya ada 2. Yang pertama inisialnya R, yang kedua inisialnya D. Ya,
Saya nggak akan sebutkan dulu, kita dicari-cari malam ini siapa gitu ya. Ya. Jadi yang satu inisialnya R, yang satu inisialnya D. Saya kira itu aja tambahan Oke, saya. Moga iya. lancar. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup. Ya. Terima kasih. Oke. Ya aja. Masuk udah nggak cek masuk mulai mah oke ya sudah teman-teman. Nah, Ibu gimana tadi jalan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, terima kasih kawan-kawan media sekalian mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Pada hari ini kami sudah mengikuti persidangan untuk pra peradilan itu dengan acara tadi adalah mendengarkan jawaban dari ahli dari pihak JPU ya. Nah, saya sudah mempersiapkan berkas yang mungkin ini belum diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu terkait amar putusan. Jadi berkali-kali kami sampaikan di sini bahwa apa yang saya dan para advokat saya TPDT ini perjuangkan di pra peradilan itu adalah tegaknya hukum, ya. Karena apa yang dilakukan oleh JPU dengan amar putusan yang sudah jelas ditetapkan, ya, bahwa dakwaan saya ini batal demi hukum, tetapi ternyata JPU terus melanjutkan dengan sidang pokok perkara, di mana itu jelas mengabaikan dari hukum yang sudah ditegakkan pada sidang saya terkait dengan perlawanan atau eksepsi saya, ya. Nah, karena itu maka saya bacakan, ya. Dari amar putusan setebal 127 halaman ini, ada 2 halaman yang paling penting untuk kita ketahui bersama, dan itu yang kita perjuangkan, ya. Jadi ada 127 nih amar putusannya. Ini halaman 126 ini yang sangat penting, yang tadi diperdebatkan, dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga menyimak dengan baik ya, sehingga ini kita sama-sama belajar ya. Jadi sebelum ada halaman terakhir mengadili ya, maka ada pertimbangan. Yang paling penting adalah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa atau saya mengenai surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum dikabulkan ya. Kemudian menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ya. Kemudian menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Kemudian menimbang bahwa karena perkara tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa T. Fauziat Yasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Itulah artinya null and void. Perkara ini dianggap tidak ada, sudah hangus, sudah hancur, sudah ibarat kata bangunan sudah rata dengan tanah, ya. Ya. Maka kemudian memperhatikan sebelum mengadili ya, memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ya. Maka ya ini keputusannya ya, mengadili
menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa dakwaan batal demi hukum diterima. Ya, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 133 dan seterusnya tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa T. Fauziah Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum. Ya, nah, apa pentingnya pra peradilan ini harus kami perjuangkan? Karena sesungguhnya JPU itu diberikan kesempatan, ya, yaitu di mana? Di pasal 206, yaitu banding. Nanti advokat kami akan menjelaskan, yaitu banding. Ini yang kami perjuangkan. Kalau Anda memang tidak puas JPU, silakan Anda banding. Kami siap untuk bersidang bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tinggi. Itu ya. Jadi sekali lagi ini saya berikan penjelasan jelas kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Dr. Tifa itu tidak bangkit. Dr. Tifa itu tidak lari. Tetapi kami mempertahankan apa yang jadi amar putusan. Ini adalah hasil hukum Indonesia. Nah, mengapa JPU justru menggunakan ya pasal 75 ayat 4 yang tidak ada di amar putusan ini? Artinya itu adalah pengabaian hukum. JPU sudah diberi kesempatan tidak digunakan, malah melakukan pengabaian hukum dengan menggunakan pasal 75 ayat 4 yang tidak ada. Nah, itulah yang disebut sebagai ignoratio legis, mengabaikan hukum. Ya, saya udah belajar hukum juga nih sama lebih pinter daripada iya, advokatnya. ignoratio legis namanya. Dan hal yang ketiga yang terpenting nanti akan disambung adalah begini. Pada saat sidang perkara, saya sudah jalan selama 4 kali, lalu kemudian eksepsi saya diterima. Mengapa diterima? Karena sudah jelas pada dakwaan ini perlawanan kami dikabulkan karena terjadi 2 error. Satu adalah error in objecto, yang kedua adalah error in persona. Nah, kalau sidang yang di PU ini dilanjutkan, maka terjadi 3 error yang ketiga, yaitu apa? Error in procedure. Jadi kalau sidang saya ini dipaksakan untuk jalan, ya, maka terjadi 3 error. Apakah kita membiarkan? Apakah kita membiarkan kesalahan demi kesalahan itu terjadi? Maka karena itu kami berjuang pra peradilan ini. Begitu ya, teman-teman ya. Silakan dilanjutkan, Pak Oke. Pak Wirawan. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu begini. Jadi kalau putusan telah mengatakan batal demi hukum, itu artinya kalau penuntut umum itu akan memperbaiki surat dakwaan harus atas perintah atau atas kesempatan yang diberikan oleh hakim. Nah, sepanjang persidangan itu, sepanjang putusan disampaikan itu tidak pernah ada kesempatan. Hakim memberikan kesempatan itu, dia langsung nyelonong aja memperbaiki. Jadi inilah yang disebut dengan pengabaian ketentuan hukum. Seharusnya menggunakan pasal 266, tapi dia langsung memperbaiki tanpa perintah hakim. Jadi itu materi daripada pasal 75 ayat 4 itu hakim tidak pernah memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaannya, namun dia melakukannya tanpa ada kesempatan yang diberikan oleh hakim. Itu saja poin dari saya. Jadi dengan adanya pra peradilan yang sekarang ini berlangsung, sebetulnya yang paling ingin dicapai oleh kubu Dr. Tifa itu yang ingin dicapai agar penuntut umum itu mengajukan banding atas putusan telah ke pengadilan tinggi. Nanti akan kita lawan dengan kontra memori banding, itu kan kita lawan ke pengadilan tinggi. Itulah yang kami sebut dengan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Tidak ada penggunaan 75 ayat 4 itu diberikan kepada jaksa. Undang-undang memberi kesempatan kepada hakim. Hakim kemudian baru memberikan kesempatan kepada hakim. Kemarin juga ada konferensi pers dari Peradi Bersatu yang bilang bahwa Dr. Tifa ataupun juga Mas Roy ini sengaja banyak majuin pra peradilan untuk kemudian menunda yang utama. Saya jawab ya. Jadi gini loh, kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi, ya, itu mengikuti dan menjalankan due process of law, ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra peradilan ini untuk meluruskannya lagi.
Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPO. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri. Karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau banding, kalau mau jalan lanjut perbaiki banding. Oh iya, ayo mari kita banding. Tinggal kasih saja saya alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Ya? Kalau ada tuduhan, kami takut dengan pokok perkara. Kenapa penuntut umum takut banding? Iya. Nah, lanjut. Sekarang Pak Al-Katiri. Berkali-kali kan dikatakan bahwa ini adalah kepentingan hukum, kepentingan penegakan hukum dan sebagainya. Tadi terbukti ya, begitu ahli mereka itu kita tanyakan berbalik gitu. Semua berbalik, karena pengembalian berkas sebagian, akhirnya dia seutuhnya dan sebagainya. Jadi pada saat kita bertanya, itu bahkan dia bilang bahwa di dalam pasal 79 ayat 4 itu dikatakan adalah kewenangan GPU. Padahal tidak, kewenangan hakim dalam memberikan kesempatan. Pada waktu rekan kami apakah ini demi hukum, apakah subjektivitas hakim, dikatakan demi hukum. Kalau demi hukum tidak ada kata-kata undang-undang itu hakim memberikan kesempatan. Pada waktu saya tanyakan, kalau tidak diberi gimana? Ya, bingung juga dia jawab. Karena di dalam putusan itu ayat 4 itu tidak dituliskan. Ayat 4 itulah yang berbunyi memberikan kesempatan. Bahkan disinggung 206. Jadi sebenarnya baik Bu Tifa maupun Pak Pro ini tidak menunda-nunda. Yang dilakukan itu sesuai ketentuan KUHP yang baru. Ya kan? Buktinya diterima. Kalau gitu hakimnya ikut nunda, jaksanya ikut nunda kalau gitu. Semuanya ikut nunda. Tidak, itu adalah ketentuan yang baru, memang demikian. Kalau memang keberatan dengan ketentuan yang baru, silakan bikin judicial review ke MK. Jangan menyalahkan kami gitu. Ya kan? Ini buruk muka, cermin dibelah. Ya ini kan begitu. Ya kan? Kami tidak ada. Apa sih kita kasih arahan, silahkan kalau mau bertemu lagi dengan kami, lakukan perlawanan banding. Kami bukan lari, tidak banding. Karena ini bahayanya kalau ini dibiarkan, nanti akan terjadi. Memang banyak orang, walaupun penegak hukum itu belum memahami KUHP baru ini, itu masalahnya gitu loh. Iya, ada yang demi hukum, ada yang subjektif hakim. Kalau memberikan kesempatan itu kan hakim memberi, proaktif berbicara. Ini loh, gua beri kan begitu seharusnya. Tapi hakim kan tidak menyatakan itu. Ya kan, itu masalahnya. Ya. Oleh sebab itu, batal demi hukum itu sampai dikembalikan dan sebagainya, dianggap tidak ada. Kalau dianggap tidak ada, apanya yang diperbaiki? Kalau rumah contohnya ya, rumahnya nggak ada. Apanya yang diperbaiki? Ya, memang betul, beberapa ahli mengatakan status Dr. Tifa ini sebenarnya udah bebas. Tapi masihlah memberi kesempatan jaksa untuk banding. Bayangkan, seharusnya udah bebas. Ya kan? Oleh sebab itu kita nanti akan melakukan perlawanan, bukan hanya perlawanan litigasi, kami juga akan melakukan non-litigasi. Bahwa semua stakeholder dalam penegakan hukum ini harus paham bahwa ada masalah seperti ini. Ya kan, kayak kemarin, jaksa tiba-tiba mengundang kami untuk sidang. Padahal di sini jaksa ikut sidang. Tapi jaksa ini melanggar hukum lagi. Sudah tahu ada ketentuan 163 ayat 1E menyatakan jika ada persidangan, perkara harus ditunda. Peradilan, Iya, maka pokok perkara harus ditunda. dong jaksanya dari sini bersidang sama kita, kok masih bisa sempat-sempatnya mengundang kami untuk bersidang di pokok perkara. Kalau memang tidak paham, kami beri pemahaman. Ya, anggap aja ini 2 semester untuk mereka. Kalau 1 terlalu sedikit. Ya, saya sekali lagi ya, untuk terakhir ini, saya katakan bahwa pada pengadilan PN Jakarta Timur itu saya tidak mangkir ya. Saya ada di situ. Tetapi pengadilan berlangsung terlalu cepat sehingga saya tidak sempat. Ya. Karena apa? Karena surat itu baru saya terima itu semalam sebelumnya. Sedangkan kami sudah siap-siap ongoing ya
OTW ke PN Jakarta Selatan. Ya, oleh karena itu kami tergopoh-gopoh semuanya ke PN Jaktim. Dan ternyata alhamdulillah hakim memahami bahwa kami sedang bersidang pra peradilan itu di Jakarta Selatan. Makanya pengadilan berlangsung sangat cepat sehingga saya nggak sempat untuk masuk ke ruang pengadilan. Kenapa? Saya lagi menuju ke Jakarta Selatan disuruh ditarik ke Jakarta Timur. Ya, jadi itu yang harus dipahami dan jangan sekali lagi itu dibelokkan menjadi fitnah dan sebagainya. Sekali lagi ya, saya tekankan, setelah amar putusan ini ada di tangan saya, ada di tangan kami, yang kami tunggu itu banding. Yang kami tunggu itu adalah undangan sidang pengadilan tinggi. Itu yang benar. Due process of law-nya itu yang benar seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah tentang pra peradilan. Jangan dikira kalau nanti pada akhirnya ketika kita melihat pembelokan itu terjadi lalu kami kemudian pra peradilan lagi lalu dituduh kami melakukan ulur-ulur waktu, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kami intinya adalah ingin due process of law. Hukum berjalan tegak lurus. Karena itu ketika ada pembelokan sana pembelokan sini, KUHAP baru itu memberikan fasilitas untuk melakukan pra peradilan. Itulah yang kami lakukan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikit aja. Ya. Dikit aja. Saya tadi hadir langsung membersamai Dr. Tifa dan tim. Satu catatan saya, moga-moga ini bisa dimanfaatkan oleh tim hukum Dr. Tifa. Ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon tadi, yaitu Dr. Henry Jayadi Padiangan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tadi banyak sekali pernyataannya yang sebenarnya sangat menguntungkan pihak Dr. Tifa dan juga pihak ahli hukumnya. Jadi silahkan itu disimpulkan dalam kesimpulan. Karena satu tadi banyak pasal yang dia tidak hafal. Kedua, justru mendukung kalau itu berarti berkas yang 1,5 meter kembalikan. Nah, berarti kembalikan. Jadi itu moga-moga bisa jadi kesimpulan yang baik. Dan yang menarik adalah statement terakhir dari Dr. Tifa tadi. Ya, jadi kalau kami mengajukan pra peradilan lagi, nah itu berarti tunggu saja. Ya, dan kami akan siap. Kita akan terus bersinergi antara tim hukum saya dan tim hukum Dr. Tifa. Kita tunggu saja pelaksanaan KUHAP dan KUHP yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.